Kiranya Ustaz dapat menjelaskan kepada kami tentang apa dan siapa Yazid Jawas. Iya. Jadi memang Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah dulunya dididik oleh orang-orang Hizbiyin, oleh tokoh-tokoh kaum muslimin di Jakarta, yang kemudian ketika itu Ja'far bin Umar Talib mengajak dia untuk bersama-sama mengajar di pesantren Al-Irsyad di Tengaran Salatiga. Kala itu tentunya maka dilepaskan dari cengkraman mereka di Jakarta dan kemudian dididik, nasihati sedikit banyak, mengertilah tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu kronologinya. Dan kemudian dengan berlalunya waktu terjadi fitnah Yusuf Utsman Ba'isa di pesantren tersebut terpecah, dan yang Yazid ini pindah ke Bogor, sementara Ja'far pindah ke Jogja. Dengan berlalunya waktu karena jarak yang cukup jauh, Yazid ini kemudian dirangkul kembali oleh kalangan Hizbiyin, semula sebagai pengajar di Dewan Dakwah Jakarta, Masjid Al-Quran, dan tentu dengan dari pergaulan mereka itu sedikit banyak terpengaruh dalam pikirannya. Ditambah lagi dia dirangkul oleh orang-orang Al-Irsyad Surabaya, Ahmad At-Tamimi, Rahman bin Abdul Karim At-Tamimi, dan yang lainnya, sehingga menjadi orang irsyadi, dan pada akhirnya semakin menjadi dan pikiran-pikiran Hizbiyah masuk dan menguasai otaknya, sehingga banyak dari statementnya yang bertentangan dengan sunnah dan manhaj salafus saleh. Antara lain pendapatnya bahwa tahdzir itu hak para ulama, sehingga para dai dilarang, tidak boleh mentahdzir. Siapa yang mentahdzir berarti mencuri hak para ulama besar. Demikian dia menggembosi dan melemahkan semangat ahlu sunnah dan melemahkan tahdzir ahlu sunnah kepada umat dari ahlul batil. Selain itu, pembelaannya terhadap Jum'iyat Al-Irsyad yang notabene didirikan oleh Ahmad Asyurkati Sudani, padahal tulisan-tulisan Syurkati ini telah kita kirimkan kala itu kepada Syekh Rabi' Hafizahullah, dan beliau baca semacam kitabnya Ad-Dakhirah Islamiyah dan Suratul Jawab, dan disebutkan oleh Syekh bahwa orang ini mulakhbat, muharrif, munharif, orang yang menyimpang dan kacau akidahnya.
sesat. Namun ya namanya orang yang terlibat di dalam organisasi itu terikat, maka dia bela bersama pasukannya, bersama Abdurrahman Tamimi dan bala tentaranya. Padahal ketika Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah ditanya, manis sunni, siapa ahli sunnah itu? Ciri tanda kalau orang itu sunni. Dijawab oleh beliau, man idza dzakartal ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Sunni itu tandanya kalau kamu berbicara tentang kebidahan, tentang kebatilan, tentang firqah-firqah sesat dan hawa, maka dia tidak marah, tidak tersinggung karena dicela, karena ditakdir firqah-firqah kebatilan tersebut. Hal ini ukuran penentu orang itu sunni atau bukan, karena kembalinya kepada hati. Kalau hati itu menyatu, al-arwah junudun mujannada, maka ta'arafa min haqqalat wa maka tanakara min haqqalat. Kalau nyawa itu saling mengenal, satu pemikirannya, satu keyakinannya, maka dia akan lunak, akan jinak antara satu dan yang lain. Tetapi kalau sudah berselisih keyakinan, berselisih pola pikirnya, dia akan ikhtilaf, tidak akan bisa ditemukan. Kalau seseorang membantah kebatilan dan dia memang tidak setuju dengan kebatilan itu, dia akan senang kebatilan itu dipaparkan dan dibantah, ditakdir. Tetapi dasar karena keyakinannya sama dengan kebatilan itu, karena memang pola pikirnya sama dengan kebatilan itu, dia akan tersinggung ketika kebatilan itu dibantah dan dijabarkan kebenarannya. Padahal yang dibantah kebatilan itu, dia marah, dia tersinggung, tidak terima, membela kebatilan itu. Berarti memang kebatilan itu bercokol di dirinya. Berarti memang kebatilan itu tertanam dalam dirinya. Makanya dia kemudian menolak dan membela kebatilan tersebut. Hanya kata Nabi Ayyash, justru sunni, dia akan senang, dia tidak akan marah ketika kebatilan itu kamu cela, kamu tahdir. Sementara ini Yazid Jawas justru marah dan membela syirkati yang menyimpang dari siratal mustaqim dan banyak kesesatannya, justru dia bela. Maka benar memang kata pepatah Arab, at-tuyuru ala askaliha taqa'u. Burung itu hanya menghinggap pada jenisnya. Merpati, kamu lihat akan bersama rombongan merpati. Elang, kamu lihat bersama keluarga elang. Dan begitu burung-burung yang lainnya. Nggak akan kamu lihat elang bersahabat dengan merpati. Habis itu merpati kalau berani masuk ke dalam rombongan elang satu jenis, maka dia akan kumpul bersama jenisnya. Ahlul batin tidak akan berkumpul dengan ahlul haq selamanya. Dia akan hinggap bersama ahlul batin yang lainnya. Ahlul haq, ahlul sunnah hanya akan bisa kumpul dan bersatu, senyawa,
sehati dengan ahli hak lainnya. Tidak bisa dipaksakan untuk bertemu. Karena karominnya ikhtilaf, karena akidahnya, pola pikirnya, manhajnya beda, maka mereka pun tidak bisa ditemukan. Tolong jelaskan bagaimana sikap kita terhadap hakim abdad yang orang bilang ahli hadis, jadi Jawas dan Radio Roja. Yang saya bilang tadi jubah itu rok, itulah adalah Abdul Hakim Abdad. Belum paham? Anda kira sudah umum, sudah tahu semua. Saya yang dibilang begitu. Apa yang tadi pakai rok dengan gaya Jakarta? Nah, tidak tahu katanya dia sudah pakai rok sekarang, sudah pakai jubah. Ajaib. Kalau dia memang betul-betul merasa taubat, merasa salah, ucapkan dong. Minta maaf. Atau dengan kalimat-kalimat yang senada, atau menyatakan apa yang saya katakan dulu, saya cabut. Biar jelas. Juga masih merokok. Itu saksinya terlalu banyak. Ya. Yang melihat langsung ada cerita pada saya. Ya. Dan dia mengatakan, ini yang saya belum meninggalkan. Sampai merokok. Kira-kira mau ditanyakan ke ulama yang mana kalau dia itu ahlu sunnah atau bukan? Alhamdulillah, itu terlalu jelas. Demikian pula yang Jawas yang berjalan bersama ahlul bid'ah, duduk sekamar, berjalan bersama dan daurah bersama dengan ahlul bid'ah. Seperti apa yang kita katakan tadi, menyikapi ahlul bid'ah remeh. Seakan-akan mereka itu adalah orang yang keliru dalam masalah ijtihadiyah. Padahal penyelewengan terhadap sunnah. Sampai ada orang yang kebetulan ikut waktu itu dalam keadaan awam atau dalam keadaan masih awal-awal ngaji, itu kemudian ngaji sama kita. Dan dia menceritakan sungguh, saya waktu itu Ustaz pernah haji bersama Abdul Hakim Abdad dan satu orang lagi. Ustaznya dua. Sekamar. Ini yang satu ini ceritanya politik terus. Saya bilang, saya merasa dia guru saya tanyakan, ini kok Ustaz yang ini kok cerita politik terus. Dijawabnya, lu nasihatin lu, kata nasihatin dia. Ya. Lu saya yang suruh nasihatin. Bukan karena sini Ustaz yang nasihatin. Ya. Itu saya heran betul. Kenapa kok bisa akur bersama dalam keadaan seperti itu. Ya. Berbeda katanya. Ya. Tapi kita bisa berjalan bersama. Ya. Nah, Roja, radionya mereka. Selesai. Apakah perlu dijawab? Ya. Radionya Hizbiyin, radionya mereka. Ya. Dan tidak heran kalau Hizbiyin kemudian menukilkan orang-orang yang dianggap ulama di dalamnya untuk kaum biasa itu dari dulu. Sofwah juga dulu. Sofwah membagikan buku-bukunya Syekh Utsaimin awalnya. Tapi setelah itu membagikan buku-buku pendidikan Ikhwanul Muslimin gratis dibagi-bagikan. Itu Qardawi. Kemudian azakumullah selesai. Sudah terlalu jelas masalah-masalah yang seperti itu. Ketika kita dalam sebuah majelis membicarakan tentang penyimpangan salah seorang yang ikut ngaji, apakah dia sudah khotib tahdzir atau tidak? Ada seorang ikhwan yang mengatakan tahdzir itu adalah haknya ulama dengan maksud tidak mau mentahdzir. Bagaimana yang mengucapkan ini? Kalau bilang Allah, tahdzir memperingatkan umat dari bahaya kejelekan-kejelekan yang ada, itu umum. Mentahdzir umat dari kebid'ahan, penyimpangan, dan orang-orang yang menyimpang. Mentahdzir umat dari bahaya seseorang terkait dengan muamalahnya. Urusan jual belinya dan segala macamnya, berkait ma'ruf dengan penipuan-penipuannya, tahdzir dia. Bahkan mentahdzir seseorang ketika dalam bab zuwaj pernikahan. Ada seorang yang datang kepada kamu punya putri banyak ini. Dinanti-nanti oleh banyak orang ini. Ada satu orang yang mau minang putri kamu. Ternyata yang meminang ini orang yang dikenal dengan kejelekannya, peranginnya yang kurang bagus, Abu Tos dan segala macamnya. Orang lain mengerti. Tahu, maka kewajiban dia memberikan peringatan kepada kamu. Ya, Firdabi. Ada Abu Tos. Firdabi. Hati-hati. Ada Abu Tos. Itu tahdzir. Itu namanya tahdzir. Memberi peringatan dalam perkara syar'i. Sehingga
Ya, ketika dikatakan tahdzir, belum tentu mentahdzir orang dari bahaya penyimpangan dan kebid'ahan. Umumnya. Terkait dengan masalah pelakunya barakallahu itu. Kalau perkaranya perkara yang wadihah, perkara yang sangat-sangat jelas penyimpangan kesesatannya, maka semua orang akan mentahdzir dengan kadar ilmu yang dia miliki. Ada orang yang tiba-tiba di pohon keramat itu bikin sesajen, nyembah-nyembah. Mungkar apa enggak? Coba dia. Wah, enggak perlu kamu tanya ulama dulu. Syekh, ini gimana sih ada orang yang nyembah-nyembah pohon keramat sama saya? Maka kamu peringatkan kaum muslimin dari perbuatan semacam ini. Tapi kalau perkaranya khafiyah, samar dalam masalah ilmiah yang cukup samar, yang kau belum mampu, belum menguasainya, maka diserahkan kepada ahlinya dari kalangan para ulama atau dari kalangan para duat yang bersama ilmu yang mapan ilmunya para ulama. Ini sebab dasarnya hadisnya Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Para siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, berubah dengan tangan. Tak mampu dengan lisan. Tak mampu dengan man ra'a minkum munkaran. Man itu umum. Di antara kesesatan dan penyimpangan seseorang yang bernama Yazid Jawad. Ini merupakan syekh besar dari kalangan orang-orang Suriyin, Rajaiyin. Ini mantan guru tapi menceng. Di antara penyimpangan dia ini barakallahu itu seperti dia membatasi yang namanya tahdzir itu hanya ulama dari kalangan thalabul ilm, para penjelasan tidak boleh tahdzir. Harus. Dan dia sebagai orang pertama yang menyelisih kaidah ini. Dikarenakan dia sebagai seorang talib ilmu, bukan sebagai seorang ulama mentahdzir jadi. Allah musta'an. Ini adalah penyimpangan di Jawa. Ini menyimpang yang menyimpang, guru ya guru, bias guru saya ini menceng. Itu adalah dia, Pak. Allah yang